Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 mm 1 sampai dengan 11 mm 4, pada video tutorial kali ini kita akan lanjutkan materi pada pertemuan kedua ya. Namun sebelumnya kalian harus lihat deskripsi yang ada di Google Classroom ya. Seperti ini. Dari mulai nomor 1 sampai nomor 5 ya. Untuk tugasnya ada di atasnya di sini ya. Jadi pertama kalian harus isi absen terlebih dahulu ya. Di awal materi. Jadi sebelum materi dimulai, sebelum kalian membaca materi ya lewat blog, kalian lihat dulu link yang ada di bawah, kemudian isi absennya. Setelah isi absen baru pelajari materinya. Nah, kita langsung ke materi ya. Nah, kalau ketemu seperti ini kalian jangan kaget, ini adalah bentuk pengamanan saja dari blog ya. Ini hanya 5 detik dan langsung direct ke materinya. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak lama, jadi langsung direct ke materi. Nah, untuk materinya di sini berupa slide ya. Slide-nya berkelanjutan ya. Jadi ini ya, jadi kita perbesar saja ya. Nah, oke. Nah, agenda saat ini yaitu Bapak akan menjelaskan dulu mengenai KIKD-nya. Kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang aplikasinya, yaitu menggunakan CorelDRAW ya. Oke. Nah, KIKD-nya pertama untuk desain grafis poin 3.1 yaitu menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana ya. Kemudian 3.2 yaitu menerapkan tipografi sesuai media. 3.3 menerapkan prinsip gambar, sketsa, dan ilustrasi. Poin 3.4 menerapkan prinsip gambar, bentuk, dan perspektif ya. Kemudian 3.5 yaitu menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. 3.6 menganalisis pemberian efek gambar pada vektor ya, gambar vektor. Kemudian 3.7 menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap ya. Menganalisis pemberian efek pada gambar bitmap, mengevaluasi desain berbasis bitmap dan vektor, menganalisis ilmu fotografi, memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi, menerapkan pengoperasian kamera ya, digital dan peralatan fotografi. 3.13 menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sulit pengambilan gambar. 3.14 menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar ya. Kemudian 3.14 menganalisis tata cahaya dan pengambilan gambar. 3.15 menerapkan prosedur pengambilan gambar dengan teknik zooming dan panning ya. Dan nah, 3.16 menerapkan prosedur pengambilan gambar dengan teknik blurring ya. 3.17 menganalisis komposisi gambar dalam fotografi. 3.18 menganalisis pembuatan karya seni fotografi digital. 3.19 mengevaluasi karya fotografi. Kemudian 4.1-nya membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. 4.2 membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. 4.3 menggambar sketsa dan ilustrasi. Kemudian menggambar bentuk dan perspektif ya.
menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor, mendesain efek pada gambar vektor. Kemudian 4.7 menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap ya, mendesain efek pada gambar bitmap, membuat review desain berbasis bitmap dan vektor, mengembangkan referensi gambar sesuai ilmu fotografi. 4.11 mengoperasikan jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. 4.12 mengoperasikan kamera digital dan peralatan fotografi. 4.13 mengambil gambar sesuai bidang pandang dan sudut pandang. 4.14 mengatur cahaya dalam pengambilan gambar. Oke. 4.18 4.14 mengatur cahaya dalam pengambilan gambar. 4.15 mengambil gambar dengan teknik zooming dan panning. 4.16 mengambil gambar dengan teknik blurring. 4.17 mengambil gambar berdasarkan komposisi gambar dalam fotografi ya. Kemudian 4.18 membuat karya seni fotografi digital. 4.19 membuat laporan karya fotografi. Nah, ini adalah KIKD untuk desain grafis dan percetakan. Ya. Untuk CorelDRAW kita di sini ada yang berbasis vektor ya. Jadi itu yang kita ambil ya untuk KIKD yang berbasis vektor. Ini KIKD secara keseluruhan ya. Oke. Nah, anak-anak, kita ke pokok bahasan utama yaitu CorelDRAW. Kita menggunakan CorelDRAW X4 ya. Ada banyak versi CorelDRAW ya. X3, X2 dan sebagainya ya. Itu versi di bawahnya. Nah, kita menggunakan X4 dan sekarang sudah ada versi X5 ya. Versinya tentu saja banyak fungsi dan fitur-fitur yang yang baru ya. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita lihat tampilan di mana? Tampilan CorelDRAW. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini tampilannya pada saat dibuka nanti akan seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan memulai dengan dokumen yang baru ya. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, kita tunggu nih kebetulan Bapak OS-nya hostnya menggunakan Linux, guest-nya menggunakan Windows ya. Jadi padahal RAM-nya sudah cukup besar, 8 GB, kayaknya harus tambah lagi 8 GB ini biar agak cepat, dan hard disk kayaknya harus diganti dengan SSD ya biar lebih cepat gitu ya. Nah, ini tampilan workspace dari CorelDRAW ya. Nah, kalian aplikasi-aplikasi multimedia itu kebanyakan berlisensi ya atau berbayar. Jadi tapi untuk jadi mahal gitu ya. Jadi untuk belajar multimedia itu karena aplikasinya pun berbayar ya. Nah, ini tapi itu tidak usah kalian pikirkan ya. Selama kita cari aplikasi yang baik ya, yang artinya cari aplikasi-aplikasi yang baik dan benar ya untuk digunakannya. Oke. Nah, di sini ada menu ya. Ada menu file, kemudian ada menu edit, view, layout, arrange ya, efek, bitmap. Nah, ini kemudian ada teks, ada table,
Tools ya, Windows dan sebagainya. Ini ada menu toolbox-nya ya. Ini gambarnya apa warna ya. Nah, sebelum mulai ke praktikum ya, kalian coba buat sebuah file dikerjakan sekarang ya dalam bentuk PDF. Nah, kalian jelaskan menu-menu atau fitur-fitur apa fungsi dari menu-menu ya yang ada dalam CorelDRAW ya, dikerjakan sekarang sampai akhir pelajaran selesai, dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Jadi kita akan belajar teori dulu ya, memahami dulu fungsi dan fiturnya, baru nanti praktikum. Jadi nanti pada saat praktikum tidak mencari-cari lagi gitu ya. Mana ini fungsi dari fitur ini mana gitu ya. Jadi tidak usah mencari-cari lagi karena sudah kalian baca terlebih dahulu ya. Jadi sengaja Bapak buatkan pekerjaan ya, membuat sebuah file ya yang isinya itu menjelaskan mengenai fungsi dari menu-menu yang ada di CorelDRAW ya. Ini fungsi dari menu teks itu ada banyak ya, ada beberapa teks statik. Ini contohnya untuk apa gitu ya. Kemudian paragraf formatting ini untuk apa dan sebagainya. Sok nanti kalian buat dalam format PDF ya. Dikumpulkan hari ini juga ya setelah pelajaran selesai. Tapi jika tidak selesai, nah bisa sampai dikumpulkan sampai jam 5 sore ya. So kalian buat dulu, kalian bisa pelajari dulu, kalian bisa baca dulu. Setelah itu nanti kita praktikum. Oke ya. Oke, untuk untuk video penjelasan materi Bapak cukupkan dulu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.